Pemirsa Teriak dimanapun berada, hari ini kembali kita akan podcast bersama dengan Mas Tri Astanto. Apa kabar Mas Tri? Alhamdulillah baik, Bapak. Dipanggilnya Tri Astanto atau apa? Tri, Bapak. Tri ya? Iya. Oh, Tri itu berarti 3? Benar, Bapak. Anak nomor 3? Benar. Dari 4 bersaudara. 4 saudara. Oke. Mas Tri, kita akan bicara tentang perencanaan keuangan, tetapi khususnya hari ini kita akan membahas tentang Renstra, Renja, dan yang sekarang lagi kita kerjakan adalah tentang perjanjian kinerja. Tapi sebelumnya Mas Tri, sebagaimana kebiasaan di podcast kita, para narasumber kita harus memperkenalkan diri. Nah, Mas Tri mungkin bisa cerita awal sebelum masuk di Ombudsman, mungkin cerita tentang kuliah, tentang apa, bagaimana? Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tri Astanto. Saya di Ombudsman sudah bekerja selama 11 tahun. Saya masuk awal tahun 2014 dan sekarang sudah 2025. Berarti genap sudah 11 tahun, Bapak. 11 tahun di Ombudsman. Oh, penerimaan CPNS-nya memang di Ombudsman? Benar, Bapak, di Ombudsman. Oke. Sebelumnya, kalau dulu Mas Tri menyelesaikan kuliah di mana? S1 saya di Universitas Pakuan, Bapak. Pakuan? Benar. Oke. Kemudian melanjutkan ke? Untuk S2-nya di Brawijaya. Di Brawijaya. Jurusan apa itu? Kalau di Brawijaya, saya administrasi publik, Bapak. Waktu di Pakuan? Ilmu komputer. Komputer. Iya. Tapi nyemplungnya di perencanaan. Oke. Ini menarik ya. Nanti kita cerita nih. Mas Tri ini adalah ahlinya terkait dengan perencanaan di Ombudsman. Jadi dia tadi dari ilmu komputer, sudah itu masuk ke Administrasi publik, tapi dia concern di perencanaan. Nah, Mas Tri, ini kita sekarang kan di era kabinet merah putih yang baru, artinya di rencana pembangunan jangka menengah kita, dan juga sekarang kita lagi proses finalisasi Renstra ya. Benar. Karena Renstra ini akan kita menjadi pegangan bagi Ombudsman Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan. Benar. Seperti itu Mas Tri, benar kan? Benar. Supaya tidak salah, ini nanti Mas Tri harus menjelaskan dari sisi perencanaan. Nah Mas Tri, ini kita bersama audiens kita dari insan Ombudsman dan juga mungkin saja pemirsa dimanapun berada yang ingin mengetahui ya secara literasi apa itu Renstra ya. Mungkin Mas Tri bisa cerita tentang Renstra itu apa? Baik, Bapak. Renstra merupakan dokumen perencanaan Kementerian Lembaga untuk jangka menengah, yaitu perencanaan selama 5 tahun. Disusunnya setiap 5 tahun sekali. Jadi untuk Renstra periode 2025 sampai dengan 2029, ini sudah dimulai sejak tahun 2023 akhir, Bapak. 2023 akhir sudah dimulai ya? Sudah. Artinya lebih dari 1 tahun sudah ya? Benar. Oke. Diawali dengan menyusun rancangan teknokratik. Kemudian di 2024 kita sudah mulai menyusun rancangan awal. Rancangan awal? Iya, rancangan awal Renstra. Kemudian juga saat ini sudah dokumennya sudah bergerak ke rancangan, Bapak, di akhir tahun 2024 ini. Di rancangan? Iya. Berarti nanti dia diketok dan mulai itu resmi, itu kapan itu? Nantinya setelah RPJMN, yaitu dokumen perencanaan jangka menengah nasional sudah ditetapkan, maka nanti Kementerian Lembaga akan mengikuti untuk menetapkan dokumen perencanaan jangka menengahnya, Renstra, kurang lebih di bulan Juni 2025, Bapak. Di bulan Juni. Iya. Jadi artinya kita masih ada waktu ya untuk menyempurnakan Renstra Ombudsman ya? Benar, Bapak. Nah, ini menjadi salah satu informasi untuk insan Ombudsman. Kira-kira kalau memang ada pemikiran yang memang bisa disinergikan, tentunya Mas Tri dan tim siap ya untuk Bapak, mengakomodir ya pemikiran-pemikiran untuk Renstra kita ini bisa kita sempurnakan lagi. Nah, Mas Tri mungkin bisa cerita apa sih kesulitan membuat Renstra itu? Iya. Memang Bapak, kesulitannya sebenarnya sih relatif Bapak ya. Relatif ya? Iya, sebenarnya yang perlu kita tahu adalah kondisi kita saat ini seperti apa. Kita perlu data-data yang benar-benar kompleks itu Bapak, menggambarkan kondisi saat ini. Terus harapan kita ke depan, 5 tahun ke depan seperti apa. Kita harus benar-benar mempunyai tujuan yang jelas, 5 tahun kondisi apa yang akan kita capai. Dan disitulah
Renstra akan mengisi. Nah, strategi-strategi apa yang akan kita laksanakan dalam kurun waktu 5 tahun dan berapa target-target tiap tahunnya sampai di tahun kelima. Sampai dengan tahun kelima itu Iya, detail ya. benar, Bapak. Nah, fungsi Renstra itu apa sih? Karena kadang-kadang ketika ya orang tidak mengerti, oh dia bisa keluar kadang dari Renstra. Apa sih pengaruhnya kalau kita nggak pas sesuai dengan yang sudah kita ada di Renstra itu? Iya. Sebenarnya Renstra merupakan acuan Bapak sebagai pedoman bagi kementerian lembaga dalam melaksanakan program dalam kegiatannya. Jadi sudah jelas untuk 5 tahun ke depan kita punya tujuan ke arah mana gitu sudah ditetapkan. Nah kemudian setiap tahunnya dalam kita menyusun perencanaan tahunan itu juga harus mengacu ke Renstra. Jangan sampai kita keluar dari tadi apa namanya? Program-program yang ditetapkan sehingga nanti malah tujuan jangka menengah tidak tercapai. Tidak tercapai. Iya. Itu hati-hati ya. Jadi kalau kita keluar dari Renstra, tujuan jangka menengah itu ya untuk tercapainya ada kemungkinan tidak tercapai. Iya. Jadi mungkin para pemirsa Insan Ombudsman, mengapa Renstra itu penting karena ada tujuan jangka menengah yang harus kita capai. Ya. Nah, Mas Tri, artinya itu tadi kita bicara tentang 5 tahun. Nah, tentunya setelah Renstra dibuat, itu ada turunan setiap tahunnya. Benar, yang kita kenal dengan namanya Renja. Benar. Nah, Mas Tri mungkin bisa cerita, apa sih kaitannya tentang Renstra dan Renja, sehingga ini menjadi informasi bagi kita semua. Baik. Renja merupakan dokumen tahunan Bapak Kementerian Lembaga. Dokumen tersebut merupakan penjabaran daripada Renstra. Jadi target tahunan itu akan diterjemahkan setiap target jangka menengah itu, kemudian dijabarkan tahunannya di dalam Renja tersebut, Bapak. Nah, Mas Tri, jika dalam suatu organisasi ini kan tiba-tiba ada kepentingan yang memang urgen harus dilakukan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Kementerian Lembaga, khususnya Ombudsman, ya terkait kan kita nggak bisa nih tabrak Renstra, nggak bisa juga tabrak Renja, tetapi kan harus ada solusi. Nah, kira-kira teman di perencanaan, solusi apa ketika kira-kira ada hal yang ingin dikerjakan? Salah satu contoh, kita tidak pernah merencanakan nih tentang lift. Ya, tiba-tiba kebutuhan kita adalah lift. Ya, itu tidak ada di perencanaan keuangan kita. Nah, si teman-teman mungkin memberi solusi seperti apa? Karena ini bisa jadi akan dialami oleh Ombudsman ya, seperti itu. Baik Bapak, kalau hal-hal yang mendasar seperti sarana prasarana gedung, khususnya lift itu merupakan pendukung operasional kantor, itu seyogyanya harus terpenuhi Bapak. Nah, tidak boleh itu tidak berfungsi. Gitu. Jadi kalau memang ada sebelumnya belum terencana untuk dianggarkan atau direncanakan pengadaannya, tapi karena satu insiden ternyata ada kerusakan lift dan itu mau nggak mau kita harus pemenuhan terhadap kondisi yang tidak normal tersebut. Maka sebenarnya itu bisa dilakukan, bisa optimalisasi Bapak dari apa yang sudah ada di tahun berjalan, mana yang diprioritas, yang kurang prioritas itu bisa di hold dulu, dialihkan ke yang prioritas tadi, misalkan. Jadi, itu. Ya, jadi artinya solusinya digunakan optimalisasi dulu ya. Benar. Nah, Bapak. jika sudah dioptimal, ternyata oh ini nggak bisa dikurangi, ini nggak bisa. Nah, dari sisi perencanaan, apa solusi dari teman-teman? Ini mungkin supaya teman-teman kita ada di perwakilan juga ngerti ya, seperti apa sih posisinya. Iya Bapak, kalau dari internal Kementerian Lembaga sudah tidak lagi punya peluang untuk melakukan optimalisasi anggaran yang ada, itu kita bisa mengusulkan usulan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan bahwa kondisi yang ada di Ombudsman ini urgent untuk dipenuhi dan kondisi anggaran yang ada tidak memadai untuk melakukan optimalisasi tadi Bapak. Syaratnya tidak memadai dan memang setelah dilakukan exercise tidak memungkinkan ya. Benar. Jadi memang perlu tambahan dana. Jadi artinya pemirsa selalu ada solusi. Ya, jadi kita tidak bisa berbicara ini tidak boleh, tetapi harus ada solusi. Tetapi juga solusi itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Nah, Mas Tri, tadi kita udah bicara tentang Renstra, kita bicara tentang Renja. Nah, baru-baru ini kita menandatangani tentang perjanjian kinerja. Ya, mungkin Mas Tri bisa cerita, mengapa sih harus ada perjanjian kinerja? Ya. Baik Bapak, perjanjian kerja merupakan suatu bentuk komitmen Bapak antara atasan dengan bawahan dalam melaksanakan target-target kinerja lembaga. Jadi diturunkan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah di bawahnya Bapak. Tujuannya juga sama agar
target-target kinerja yang ada di lembaga itu akan tercapai ketika sudah didelegasikan ke masing-masing pejabat yang ada di dalam lembaga tersebut. Jadi artinya jangan takut menandatangani perjanjian kinerja ya. Benar. Karena artinya ketika terjadi hal-hal perubahan, itu juga bisa direvisi kan? Bisa. Jadi artinya mungkin kita pada waktu itu pernah terjadi COVID ya. Benar. Kita tidak menyangka, bahkan banyak anggaran kita yang artinya diblokir dan sebagainya karena kebutuhan-kebutuhan lain secara nasional. Nah, itu pun terjadi, mungkin perjanjian kinerja ini bisa saja suatu saat direvisi. Nah, Mas Tri, mungkin Mas Tri bisa menjelaskan kepada teman-teman apa-apa saja sih yang membuat mungkin perjanjian kinerja itu akan bisa direvisi seperti itu. Baik, Bapak. Jadi, perjanjian kerja merupakan sebenarnya turunan dari apa yang sudah ditarget di dalam dokumen perencanaan tahunan, Bapak. Apa yang ada di dalam dokumen Renja, Rencana Kerja Ombudsman RI. Jadi, ketika suatu kondisi, misalkan ada penghematan, automatic adjustment, atau yang lain, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kita sebagai instansi pemerintah yang anggarannya di BAPN pasti mengikuti kebijakan tersebut, Bapak. Ketika ada pemangkasan anggaran atau blokir, tentunya ada penyesuaian terhadap target-target yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, ketika target di lembaga ada penyesuaian, maka di unit-unit kerja tersebut juga pasti akan mengikuti penyesuaian tersebut, Bapak. Jadi intinya ketika terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita, akan ada penyesuaian target-target. Itu yang penting. Kata kunci akan ada penyesuaian target-target. Jadi jangan takut untuk teman-teman di unit kerja yang secara berjenjang, ya perjanjian kinerja itu memang ya komitmen kita ya untuk mengikat kita sehingga kita bisa konsentrasi fokus untuk mengerjakan itu. Namun tentunya di balik perjanjian kinerja kita pun ada tugas-tugas yang mungkin diberikan oleh atasan. Jadi itu ya, untuk sehingga kita bisa bekerja lebih fokus ketika perjanjian kinerja itu dilakukan, tentunya Renja itu bisa dipenuhi, tentunya Renstra juga selama 5 tahun bisa terpenuhi, dan tentunya tujuan dari Ombudsman sebagai lembaga dalam jangka 1 tahunan sampai 5 tahunan itu bisa terpenuhi. Nah, Mas Tri mungkin bisa cerita nih, ya 11 tahun di Ombudsman dan sekarang kalau di Biro Perencanaan Keuangan udah berapa tahun nih? 11 tahun juga. Benar. Nah, 11 tahun mungkin suka dukanya bisa diceritakan kepada insan Ombudsman. Iya. Banyak sukanya, banyak dukanya. Iya, kalau kami, saya khususnya Pak, suka lah Pak. Suka. Selama 11 tahun. Ya. Suka ya? Iya. Bener ya? Ini suka nih. Nanti saya bilang Pak Latif suka. Ini Mas Tri ini. Jadi nggak ada dukanya ya? Nggak ada ya? Ada Bapak. Ada. Tapi, ya, gitu. Langsung keluar ada katanya. Tadi malah nggak ada tadi. Ya, seperti apa? Ceritain. Iya. Biar tahu insan Ombudsman ini bahwa itu tadi. Iya. Buat teman-teman ini kadang-kadang nggak pulang-pulang gitu ya. Iya. Ya ceritain. Ya seperti apa itu? Iya, memang kalau kondisi khususnya perencanaan Bapak, Iya. Ombudsman dengan jumlah pegawai, kami di perencanaan hanya berlima sebenarnya. Berlima ya. Iya, itu menyusun perencanaan untuk Ombudsman Pusat dan Iya. juga 34 perwakilan. Iya. Nah, di mana dalam perencanaan itu kita juga menyusun baik dokumen jangka panjang, Iya. jangka menengah, yang tahunan, Iya. dan juga penyesuaian terhadap dokumen yang saat ini sedang berjalan. Dengan jumlah personel yang hanya 5, memang kita harus membagi habis tugas-tugas itu, Iya. dan kadang jam kerja itu tidak cukup Lewat ya. untuk 24 jam itu kurang ya? kalau normalnya hanya 8 jam. Iya. Kami kadang sampai 10-12 jam itu untuk bekerja. Itu ya. Iya. Jadi itu teman-teman harus ngerti. Ya, jadi memang bukan sengaja teman-teman di Biro Perencanaan Keuangan misalnya ada surat hari ini dibuat, besok harus dipenuhi. Kadang itu tadi kondisi yang nyata. Tapi itulah organisasi kita terus berkembang secara dinamis, akan kita perbaiki sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, Mas Tri, saya ada beberapa pertanyaan cepat yang Mas Tri bisa jawab. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tetapi kalau mau dikasih penjelasan silakan. Pilihannya ya, perencanaan atau eksekusi? Perencanaan. Karena orang perencanaan ya. Benar, Bapak. Ini anggaran banyak atau sedikit? Banyak. Banyak ya? Benar. Karena saya pernah bertanya itu ada yang menginginkan anggaran sedikit itu ya. Ada itu waktu saya di perwakilan. Ini anggaran banyak ya? Oke. Nah, ini lagi, ini pilihan teman-teman ini biasanya. Rapat di kantor atau di hotel? Di kantor, Pak. Serius? Benar. Di kantor ya? Iya. Iya ya. Serius ya? Iya. Pak Latif ya, ini rapat di kantor ya. Oke.
Melaporkan atau membiarkan? Melaporkan. Melaporkan. Oke. Seperti apa yang pernah dilakukan melaporkan dan membiarkan itu? Iya, kalau melaporkan mungkin lebih melaporkan kegiatan apa yang sudah kita laksanakan, Bapak. Iya, Jadi jangan dibiarkan ya. benar. Ya, Iya. kadang-kadang kita udah pusing amat bukan bagian kami. Nah, tapi harus tetap dilaporkan Iya. sehingga nanti pimpinan bisa mengambil keputusan untuk itu ya. Siap. Kantor atau rumah? Rumah, Pak. Rumah ya. Jadi kalau ditanya suruh enak bekerja di kantor atau di rumah? Di rumah, Bapak. Di rumah. Oh ya. Kuliah di luar negeri atau di dalam negeri? Luar negeri. Luar negeri. Iya. Jadi nanti Mas Tri mudah-mudahan punya kesempatan ya. Amin, Pak. Kuliah di luar negeri. Rapat Zoom atau rapat tatap muka? Tatap muka. Tatap muka. Benar, Pak. Iya, mengapa? Tadi katanya enak kerja di rumah. Rapatnya enak di ini tatap muka. Iya. Seperti apa Karena tuh? kalau rapat Zoom itu biasanya kita kurang konsentrasi, Bapak. Lebih dari satu kadang. Kalau tatap muka ya kita rapatnya satu, itu lebih fokus. Lebih fokus ya. Benar. Oke. Jadi artinya kalau rapat tentang perencanaan itu bagusnya tatap muka ya. Benar. Oke. Ini yang terakhir ini. Kendaraan pribadi atau transportasi umum? Transportasi umum. Alasannya? Macet, Bapak. Kendaraan pribadi. Oh, macet ya. Iya. Oh, tapi kalau ada kendaraan pribadi? Ada juga, tapi saya lebih ke transportasi umum, Bapak. Umum. Oke, memang pilihannya transportasi umum. Iya. Ini luar biasa, Mas Tri ya. Memang seorang perencana yang hebat. Sekarang sudah perencana ahli muda. Iya. Ya, ahli muda. Mudah-mudahan cepat untuk naik ke Madya ya. Amin, Bapak. Madya, mudah-mudahan. Mas Tri, terima kasih. Kita dibatasi oleh durasi. Ya, ini sudah lewat. Durasi kita lewat 1 menit sekian, tetapi tidak apa. Bicara tentang perencanaan, tentang keuangan ini nggak pernah habis kita. Karena ini akan menarik. Mungkin satu kali waktu nanti kita akan bicara lagi, lebih dalam lagi tentang perencanaan ya. Jadi ini baru satu sisi saja perencanaan. Banyak lagi ketika teman-teman nanti bagaimana menggolkan rencana-rencana kita itu, Iya. baik itu di bilateral meeting Iya. maupun trilateral meeting. Nah ini nanti mungkin para pemirsa di Insan Ombudsman juga harus tahu. Mas Tri, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa teriak kita. Iya. Silakan. Himbauan atau apa silakan. Iya. Baik, Bapak Sekjen, ini merupakan suatu podcast yang menarik, Bapak. Iya. Kita bisa berbincang dengan pimpinan kami, khususnya Pak Sekjen. Gitu. Ini suatu kehormatan bagi saya, khususnya Bapak. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa ngobrol, sharing dengan Bapak. Mungkin demikian. Oke. Nggak ada teriak yang ingin disampaikan. Tadi teriak tadi jangan takut untuk menandatangani perjanjian kinerja karena akan ada penyesuaian target seperti apa. Iya. Kalau dari saya, dari sisi perencanaan, berapapun anggaran kita kelola, kita harus optimis bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Oke. Artinya tetap optimis ya, Insan Ombudsman. Baik, terima kasih Mas Tri. Semoga tetap sehat, ya tetap semangat, ya, walaupun personilnya sedikit. Artinya kalau ada butuh bantuan, sampaikan kepada pimpinan, akan kita distribusi teman-teman yang siap membantu ya, teman-teman di perencanaan. Baik. Mungkin ini perbincangan kita di sore ini. Terima kasih kepada pemirsa podcast Teriak dimanapun berada. Kami tetap mengharapkan untuk bisa di-subscribe, share, dan like. Ya, tentunya kita berharap podcast ini menjadi literasi yang baik, tidak hanya untuk Ombudsman, tapi juga untuk banyak informasi terkait seputar pelayanan publik yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.